Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib berwasiat untuk kita semua, marilah kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud takwa adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir adalah di mana dari depan, belakang, kanan, kiri kita dihembuskan ajakan oleh setan untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melanggar aturan-aturan Allah, maka seketika itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu pula ajakan-ajakan buruk dari setan kita tinggalkan. Kita tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu. Ini adalah takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang paling utama menurut Imam Al-Ghazali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam keseharian kita di mana kita hidup di muka bumi ini dengan berbagai macam problematikanya, kadang kita merasa ketakutan bagaimana menghadapi masa depan yang akan kita lalui. Masalah anak, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan bahkan masalah-masalah yang lainnya. Dan mungkin saja semuanya itu membuat kita menjadi stres, membuat kita gundah gulana, membuat kita tidak bahagia, tidak nyaman di dalam hati kita. Ataupun ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan, ibadah-ibadah sunnah, kadang kita malas untuk melakukannya, dan bahkan kita merasa sangat keberatan di dalam hati kita untuk menjalankan semuanya itu. Seandainya posisi kita yang demikian, mungkin saja bahwa iman yang ada di dalam hati kita itu belumlah iman yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita belum merasakan halawatul iman, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, alam tara kaifa daraballah mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Kata Allah, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan sebuah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, la matluba illallah, la ma'budu bihaqqi illallah, la marhuba illallah, la mahabbata illallah. Bagaimana kalimat thayyibah ini dia bisa membekas di dalam hati kita. Maka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasajaratin thayyibatin, seperti sebuah pohon yang baik, asluha thabitun, akarnya dia menancap kokoh ke dalam tanah, kuat, begitu kuat akar pohon tadi. Sedangkan pohonnya menjulang tinggi ke langit, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Karena akarnya yang kokoh ini
Maka begitu dahsyatnya angin topan, angin puting beliung menerpa pohon tadi, karena akarnya begitu kuat. Bagaimana kalimat la ilaha illallah tadi diumpamakan akar ini begitu kuat ada di dalam hati kita, maka hembusan angin yang dahsyat tadi tidaklah mampu untuk merobohkan pohon tadi, betapapun besar angin itu. Inilah diibaratkan bagaimana kondisi kita orang-orang yang beriman, orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang kuat yang menancap di dalam hati kita, sehingga kalimat la ilaha illallah ini membahana ada di dalam tubuh kita, mengusir perbuatan-perbuatan jahat, pikiran-pikiran buruk, sehingga orang tadi akan merasakan ketika mampu menancapkan kalimat la ilaha illallah ini di dalam hatinya dengan benar-benar. Pertama, ketika kita sedang asik-asiknya berdakwah, sedang thalabul ilmi, sedang bersedekah, dermawan kita, safar kemana-mana kita mengasih, tiba-tiba datang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita bangkrut, kita diterpa dengan berbagai macam permasalahan, masalah keluarga, masalah politik, masalah ekonomi. Akan tetapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ketika ia sedang taat-taatnya kepada Allah, ketika ia sedang takwa-takwanya kepada Allah, kemudian datang ujian yang menerpa dirinya, maka tidak akan menggoyahkan keimanannya. Apa yang ia rasakan, ujian yang ia rasakan, ketika Allah memberikan ujian semakin berat, maka orang tadi akan merasakan bagaimana manisnya keimanan kepada Allah. Tidak akan melunturkan akidahnya, tidak akan menggadaikan imannya. Al-istizlal, al-masaqqah, itu merasakan lezatnya keimanan ketika ia sedang bertakwa kepada Allah, diterpa dengan berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-istizlal at-ta'ah, yaitu orang-orang yang merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman pada dirinya. Ketika ia datang perintah dari Allah untuk mengerjakan berbagai macam amal ibadah, maka ia dengan senang hati menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak dengan terpaksa. Apa yang ia lakukan senantiasa dengan penuh perasaan ikhlas, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadahnya terus setiap saat meningkat dan meningkat terus. Tidak ada kegelisahan sedikit pun, tidak ada rasa malas sedikit pun, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ia rasakan, apa yang ia lakukan senantiasa menjadi nikmatnya ia rasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu bagaimana agar kita umat Islam mampu merasakan nikmatnya iman ini, agar kita mampu meraih nikmatnya iman ini? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia, kata Allah, banyak yang menjadikan tandingan selain daripada Allah. Apakah tandingan daripada Allah itu? Harta, benda, jabatan, anak, istri, keluarga, sehingga lupa ia mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah, ia sungguh dahsyat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia peroleh, apapun yang ia azamkan, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan halawatul iman ini merasakan lezatnya ketika kita taat kepada Allah, merasakan lezatnya ketika kita beriman kepada Allah? Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Di dalam ayat tadi Allah mempertegas kepada kita, yang diakhiri bahwa ayat itu la'allakum tashkurun. Dengan pemberian Allah tadi kita diharapkan menjadi orang yang pandai bersyukur, sehingga menerima apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah modal Allah tadi? Sesungguhnya kalian, kata Allah, dikeluarkan dari rahim orang tua kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun.
dan bahkan tidak membawa sesuatu apapun. Kita dalam keadaan polos, dalam keadaan lemah, dalam keadaan bodoh. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah memberikan kepada kita yang pertama adalah pendengaran, kemudian penglihatan kita, akal, pikiran, dan hati nurani. Potensi ini kita gunakan untuk senantiasa mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah, ayat-ayat kauniyah Allah yang ada di sekitar kita. Kita kami pakai untuk mencari ilmunya Allah, sehingga hal itu akan mampu mendatangkan bagaimana keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga dan penglihatan kita pakai untuk mendeteksi ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi, yang ada di langit. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Bagi Allah menegaskan bahwa apa-apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini semuanya adalah sebagai tanda-tanda untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Bagi siapakah? Bagi mereka orang-orang yang mau berpikir tentang keberadaan kita manusia. Siapakah yang menciptakan kita? Kita mau kemanakah ketika hidup di muka bumi ini? Semuanya kita potensikan, 3 potensi dari Allah tadi untuk mendeteksi bagaimana kekuasaan Allah yang maha besar ini, sehingga diharapkan kita akan muncul rasa keimanan, rasa ketakwaan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbul muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.